Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, ikhwan akhwat, bapak ibu semua yang menyaksikan dan melihat tayangan silsilah atau pembelajaran yang berseri yang berkaitan dengan fikih muamalah ini. Alhamdulillah, kita akan coba lanjutkan kembali di pertemuan ini, insyaallah melanjutkan bab tentang asyurut fil bai', persyaratan di dalam jual beli. Sudah kita jelaskan kemarin perbedaan antara syarat jual beli dengan persyaratan dalam jual beli. Nah, syarat jual beli, perbedaannya dengan persyaratan dalam jual beli, saya sedikit review bahwa salah satunya adalah bahwa syarat jual beli yang menentukan adalah syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Adapun persyaratan dalam jual beli yang menentukan atau yang membuat adalah al-aqidani, orang yang berakad, yaitu pembeli atau penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya apabila syarat itu tidak terpenuhi, rusak, maka jual belinya rusak, tidak sah. Tapi kalau dalam persyaratan dalam jual beli dilanggar atau tidak sesuai, tidak terpenuhi, maka jual belinya tetap sah, akan tetapi si pembeli atau si penjual dia berhak memilih melanjutkan atau memberhentikan akadnya atau membatalkan akad transaksinya. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sedikit membedakan atau menjelaskan bahwa yang namanya persyaratan dalam jual beli itu ada dua. Yang pertama, persyaratan yang as-sahihah, asyurut as-sahihah, persyaratan yang benar yang dibolehkan. Ada asyurut al-fasidah, persyaratan yang rusak atau yang membatalkan akad. Jadi ada dua. Ini persyaratan dalam jual beli itu bisa benar, bisa salah ya. Baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dalam bab asyurut as-sahihah, yaitu syarat-syarat yang dibenarkan. Syarat-syarat yang dibenarkan. Yang pertama, syarat-syarat yang dibenarkan adalah al-muwafaqah li muqtadal aqdi, yaitu yang bersesuaian dengan tuntutan akad. Jadi persyaratan dalam jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad, maka yang demikian dibolehkan ya. Contohnya misalnya begini, ada seorang yang membeli mobil ya, kemudian si pembeli ini mensyaratkan kepada penjual, jikalau dalam 3 hari misalnya ada kerusakan, maka kerusakan itu tanggung jawab si penjual. Nah, misal seperti itu, maka yang demikian adalah dibolehkan. Kenapa? Karena asal jual beli ya, karena disyaratkan asal jual beli adalah si penjual menjual barang yang bagus, yang baik begitu. Jadi ketika ada cacat ya, maka ditanggung cacatnya tersebut oleh penjual ya dalam waktu yang disepakati ya. Maka yang demikian dibenarkan ya, asyurut al-muwafaqah li muqtadal aqdi, syarat yang bersesuaian, yang sesuai dengan tuntutan akad. Salah satu tuntutan akad adalah si barang tersebut bebas dari cacat ya, maka dibolehkan. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, asyurut at-tausiqiyah. Nah, syarat pengukuhan, syarat jaminan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, seseorang dia membeli atau menjual sesuatu. Ini biasanya jual beli kredit. Dia menjual laptop misalnya, dia menjual laptop. Nah, kemudian si penjual itu mensyaratkan kepada si pembeli agar menyertakan agunan, jaminan kepada si penjual. Kenapa? Karena jual belinya dalam keadaan taksid atau dalam keadaan kredit. Nah, belum lunas semuanya, maka ada jaminan. Misalnya jaminannya adalah BPKP motor, misal seperti itu. Maka dibolehkan. Ya, boleh. Itu namanya asyurut atau tausiqiyah, syarat persyaratan pengukuhan, maka boleh. Nah, ketika dia tidak mampu membayar sisa dari hutangnya, maka
jaminan itu boleh dijual sesuai dengan kesepakatan. Dan nanti ketika dijual, harganya kalau melebihi dari hutangnya, maka lebihnya itu dikembalikan kepada si pembeli, ya, kepada orang yang memiliki barang tersebut. Tapi kalau misalnya kurang, maka si pembeli ini harus menambah kekurangan tersebut. Itu yang kedua, asyurut atau sikiyah, syarat pengukuhan. Yang ketiga, asyurut al-wasfiyah, syarat berdasarkan sifat, karakteristik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, si pembeli misalnya dia ingin membeli mobil tapi syaratnya ingin warna yang hijau. Saya beli mobil tapi warnanya hijau, tidak ada, tidak jadi. Maka boleh. Syarat lagi misalnya saya pengen beli kemeja tapi syaratnya ukurannya sekian. Kalau tidak ada, tidak jadi saya beli. Maka dibolehkan. Syarat karakteristik, syarat sifat. Makin demikian boleh. Atau juga saya mau membeli tapi dengan kredit, boleh begitu ya. Saya mau menjual tapi dengan catatan jual belinya nanti salam. Hari ini cash tapi barangnya nanti menyusul 2 minggu kemudian misalnya. Maka yang demikian boleh. Persyaratan wasfiyah ya. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat, asyurut atau istiratun naf'in ma'lumin fil mabi. Artinya adalah persyaratan manfaat pada barang. Jadi misalnya begini, saya beli motor. Tapi persyaratan yang saya buat sebagai pembeli, saya mau pakai dulu 1 hari. Kalau 1 hari tidak masalah, maka jadi transaksinya lanjutkan. Kalau tidak, maka kembalikan uang. Begitu. Maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena manfaat barang ini adalah jaminan dari si penjual. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan si pembeli, maka dikembalikan lagi, maka dibolehkan. Ini persyaratan manfaat barang. Digunakan dulu 1 hari misalnya, tapi 1 hari ini ternyata bagus, oke, lanjutkan. Tapi kalau tidak dilanjutkan. Taib, itu yang keempat. Yang kelima, asyurut al-jazaiyah, persyaratan yang berkaitan dengan denda atau penalti. Denda atau penalti. Nah, ini maka dirinci, ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh apabila itu berkaitan bukan dengan uang, bukan berkaitan dengan hutang. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan, maka boleh jazai, denda, klausul. Misal, saya ingin bangun rumah, ada kontraktor bangun rumah saya. Janji 3 bulan selesai, tanggal 30 Mei misalnya atau 30 Agustus selesai kontrakan itu, rumah tersebut. Apabila terjadi keterlambatan, maka akan dikenakan biaya bagi si kontraktor, misal 1% dari nilai kontrak tersebut. Nilai kontraknya 1 miliar. Nilai kontraknya 1 miliar. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan itu tidak selesai, maka dipotong 1% dari nilai kontrak itu. Itu namanya asyurut al-jazaiyah, persyaratan denda atau penalti. Maka dibolehkan. Kenapa? Karena objeknya adalah bukan benda yang hutang piutang. Tapi kalau objeknya hutang piutang, maka tidak boleh. Contoh misal, saya menjual laptop seharga 5 juta. Tapi cicilan tiap bulan saya bayar 500.000. Kalau terjadi telat membayar 1 bulan, maka ditambahkan, didenda menjadi 520.000, 550.000, 1% setiap keterlambatan setiap bulan. Nah, demikian dilarang, haram, tidak boleh. Itu adalah riba. Itu adalah riba dain yang diharamkan. Ini yang namanya asyurut al-jazaiyah, persyaratan yang berkaitan dengan denda atau penalti. Itu dibolehkan dengan catatan bukan masalah hutang piutang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah asyurut at-ta'liqiyah, syarat ta'liqiyah yang berkaitan, yang ada kaitannya dengan yang lain. Contoh misalnya begini, saya menjual barang ini kalau istri saya nanti pulang dari Arab Saudi misal, atau saya menjual barang ini kalau orang tua saya mengizinkan. Nah, maka yang demikian ini ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ini namanya al-bai' al-mu'allaq, jual beli yang tergantung, jual beli yang menggantung. Kenapa? Karena menggantung dengan perkara orang lain. Ya, misalnya tadi ada dengan kembalinya orang lain atau kesetujuan orang lain. Maka yang demikian itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, jumhur wallahu alam yang saya pahami adalah kebanyakan tidak membolehkan. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, taib. Itu namanya asyurut at-ta'liqiyah,
syarat yang ada keterkaitan dengan yang lainnya, pihak yang lainnya. Misalnya begini, saya jual mobil ini, sekali lagi saya jual mobil ini, tapi nanti diserahkannya kalau saya sudah lulus kuliah. Nah, ini kan ada di situ goror. Apakah setelah lulus kuliah mobil itu masih tetap seperti itu atau tidak? Maka di sini mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah ya. Taib. Khafilah yang semoga Allah muliakan, ini sebetulnya sudah dibahas ya, bahwasanya di dalam pembahasan yang live itu yang tiap sore ya, insya Allah di dalam channel yang lain di dalam playlist lain itu ada dibahas tentang akad ya, di mana akad itu ada yang mudhafah, ada yang uqud al-mudhafah, kemudian al-uqud al-ta'liqiyah ya atau al-mu'allaqah, ada juga itu nanti dibahas ya, itu sudah kita bahas di dalam playlist yang lain, insya Allah boleh dilihat ya oleh rekan-rekan jikalau ingin lebih jelas tentang jual beli mu'allaq ini ya. Tapi di sini dibolehkan ya, dengan catatan tadi ya, bahwasanya persyaratannya ini terjadi ya, transaksi ini terjadi ketika disetujui oleh orang yang menjadi kaitannya dengan jual beli tersebut ya. Misalkan tadi si ayah yang menyetujuinya. Nah, jual beli itu terjadi ketika memang si ayah ini sudah menyetujui. Kalau tidak berarti belum terjadi transaksi ya. Wallahu alam. Demikian ya yang berkaitan dengan asyurut ya fil bai', persyaratan dalam jual beli yang dibolehkan ya. Adapun nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas asyurut al-fasidah, persyaratan yang rusak, yang tidak boleh, yang membatalkan atau yang tidak dibenarkan di dalam syariat ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.